Pak, terima kasih Anda kembali bersama kami di Sudut Istana, dan di segmen kali ini kami akan menghadirkan narasumber yang akan bercerita banyak terhadap kepada kita mengenai kisah-kisah ataupun cerita mungkin di balik Sudut Istana dan juga di balik kunjungan Presiden. Langsung saja kami mengundang Kepala Biro Pers Istana, Bapak B. T. Mahmudin. Silakan Pak. Selamat malam Pak B. Apa kabar Bapak? Baik. Saya nih Pak B ini salah satu yang sering saya temui, karena kalau di istana, kita wartawan istana itu kalau meliput di acara-acara kegiatan Presiden, insya Allah pasti ketemu Bapak. Tapi yang jadi satu pertanyaan kita Pak, pertanyaan para wartawan dan juga publik barangkali, berapa banyak sih Pak sekarang jumlah wartawan yang terdaftar bisa meliput di istana ataupun di kegiatan-kegiatan Presiden dan lainnya? Jumlahnya itu sekarang ada 333. Oh. Sebetulnya 330 mewakili media. 3 itu kami berikan karena pengabdian mereka. Jadi ada 3 orang ini bekerja sudah di istana lebih dari 20 tahun. 20 tahun. Jadi kami tidak memandang dia dari media mana, tapi kami berikan sebagai penghargaan mereka. 333 ini dari media televisi, radio, cetak online. Semua online ya Pak ya, ada di situ. Betul. Dan ini jumlahnya lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan tahun lalu? Lebih sedikit dibanding tahun lalu. Tahun itu 480. Oh, jadi ini udah lebih berkurang banyak. Sebetulnya sih kami ingin memangkas lagi menjadi 200-an lah. Itu baru ideal. Jadi nanti siap-siap ya Pak ya, mungkin saya dipangkas juga Pak ya. Enggak. Tapi artinya kan masih bisa ke istana dengan ID harian. Harian, oh ya baik. Pak, lalu mungkin bagaimana mengatur wartawan yang jumlahnya banyak nih Mas Susnanto, ada 330, susah nggak ya? Ya karena kalau menurut observasi sebenarnya Pak B ini kan katakanlah mengubah atau menggantikan suatu periode tertentu, nggak lama. Tapi maksud saya adalah bahwa ada perubahan tingkah laku, jadi behavioral change dari katakanlah kepala pers, media dan informasi istana itu berubah dalam ini. Nah ini kan bisa positif bisa negatif dari responnya, karena di satu sisi misalnya respon yang amat cepat katakanlah terhadap untuk memberikan press release dan seterusnya, ini kan bisa bukan mengganggu sih enggak, tapi saya kira kan bisa sedikit mereka yang ada di sana. Respon mereka gimana? Respon para wartawan maksud saya. Respon para wartawan itu jadi kami kerjasama dengan tim komunikasi Presiden ya untuk mengeluarkan rilis. Jadi ada tiga produk seandainya Bapak Presiden pergi keluar kota atau keluar negeri, yaitu rilis, kemudian juga foto, dan terakhir kami juga produksi video. Nah ini rilis ini memang kami diprotes oleh wartawan yang ikut di kami. Jadi kadang-kadang rilis dari kami itu lebih cepat dibanding mereka yang lebih wartawan ya. Padahal mereka dikejar harus cepat dan akurat gitu Pak ya. Dan saya tidak tahu kalau mereka itu dikejar-kejar oleh kantornya dari atas. Kenapa ini udah keluar, di tempat lain sudah keluar, seperti itu. Ya, jadi memang akhirnya ditemukan titik temu, yaitu kami menunggu dulu beberapa saat baru kami keluarkan rilisnya. Tapi jadi ada jeda ya, mungkin sekitar 30 menit atau 1 jam untuk jeda itu. Tapi bagi beberapa jurnalis lainnya itu sebetulnya sangat membantu gitu, karena itu menjadi salah satu guidance bagi kita yang meliput di sana juga gitu kan, apa saja sebetulnya yang terjadi. Lalu selain tadi misalnya kesulitan, ada ternyata komplain yang muncul. Kesulitan lain apa Pak? Atau suka dukanya apa mengatur wartawan yang jumlahnya banyak ini? Kalau secara keseluruhan sih, artinya karena kami memberikan informasi cukup terbuka. Jadi kami jelaskan kegiatan harian Presiden juga kami publikasikan melalui media, aplikasi dari handphone. Jadi untuk agenda Presiden itu sudah tidak ada masalah. Memang ada beberapa kendala itu buat saya yang tidak enak itu kalau habis keluar kota. Jadi jatah undangan untuk wartawan itu hanya 9. Nah 9 itu kan kami harus rotasi mereka kan. Nah kadang-kadang semuanya teman kan, jadi bingung juga untuk memilihnya seperti itu. Tapi ya itu dengan adanya rilis foto dan video itu, yang tidak terbawa juga merasa terbantu. Penentuannya berdasarkan giliran atau gimana Pak? Jadi ada TV, radio dan online dan cetak.
Yaitu berdasarkan giliran. Berdasarkan giliran ya Pak Iya, ya. Jadi betul. yang mungkin dalam kunjungan kali ini udah berangkat, kunjungan berikutnya mungkin Iya, iya. tidak ikut. Ya mudah-mudahan sih sudah dirasakan lebih adil mudah-mudahan. Kalau tantangan utamanya apa berhadapan dengan wartawan? Tantangan Begitu utamanya- banyak. Kan Anda sudah lama di situ juga sebelumnya maksud saya, Iya, tidak iya. dalam posisi ini kan ya. Tantangan utama ya sebetulnya mesti bangun kepercayaan antar kami Biro Pers dengan wartawan. Jadi kami menganggap mereka adalah mitra dan juga kalau sudah ada saling kepercayaan itu ya sudah lebih baik dan ada. Baik, Pak Bey, ketika Presiden berkunjung entah itu ke luar kota ataupun ke luar negeri, Iya. ini kan diikuti oleh rombongan media yang tadi Bapak sebutkan mungkin jumlahnya ada 9 Iya. orang ini. Pernah nggak Pak, mungkin saking padatnya kegiatan Presiden, lalu kemudian ada rombongan wartawan yang akhirnya ketinggalan gitu. Iya. Kalau ketinggalan lalu apa yang dilakukan Pak? Pernah? Pernah ketinggalan ataupun ada satu orang yang hilang Oh ya? tanda petik Oh ya. ya? Jadi itu malah teman dari kameramen TVRI Oh ya? waktu berkunjung ke Timor Leste. Timor Leste. Iya. Lalu apa yang dilakukan Pak? Waktu itu yang di Timor Leste itu waktu kalau nggak salah kunjungan ke Taman Makam Pahlawan di Timor Leste. Jadi karena pergerakan presiden kan cepat jadi mesti ya? harus siap cepat lari segala macam. Nah ini satu ketinggalan dan komunikasi kan agak sulit karena itu di luar negeri kan tidak semua handphone kita hidup karena tidak diganti. Nah ditunggu dicari-cari tapi akhirnya dia ternyata ikut rombongan wartawan dari jadi begitu Media setempat, tertinggal media lokal ya. jadi wartawan TVRI itu cukup cerdas juga Iya, jadi iya. dia Mencari jalan nempel lain. ke tempat lain. Iya. Baik. Lalu apakah juga mungkin Presiden akhirnya pernah terpaksa harus menunggu karena wartawannya masih ketinggalan atau Iya, dia? pernah juga terjadi kemarin waktu di kunjungan ke Eropa kalau nggak salah ke Inggris Iya. ke Inggris itu kan karena di negara kan lain-lain aturan jumlah rangkaian presiden, jadi tidak sebanyak yang kita inginkan. Nah jadi terpaksa gitu jumlah wartawan kita bagi dua, jadi ada yang ikut rangkaian presiden, ada juga yang mendahului. Nah ternyata yang mendahului ini justru tertinggal. Oh. Tertinggal presiden sudah sampai bandara akan masa dari Inggris itu akan ke Belgia. Nah itu ketinggalan. Jadi presiden sudah tiba di bandara. Wartawan yang lebih wartawan mendahului itu malah belum sampai. Tapi akhirnya presiden memilih menunggu. Jadi menunggu beberapa saat, mungkin agak lama juga sekitar 30 menit. 30 menit Iya, menunggu. akhirnya mereka datang juga. Iya, baik. Menarik Iya. ya Mas Susnanto ya kalau melihat seluk-beluk pekerjaan dari Pak B ini kan, karena yang diurusin ini tidak cuma beberapa orang, tapi ratusan orang dan ratusan orang ini terdiri dari berbagai latar belakang, mungkin juga karakter gitu ya. Betul. Dan itu tadi yang terpenting misalnya bagaimana membangun kepercayaan ya. Ternyata itu salah satu Iya, yang dilakukan. Melayani dan Betul. seterusnya itu saya kira Iya. yang kemudian jadi penting ya. Iya. Pernah suatu ketika saya sedang meliput kegiatan Presiden di Istana, lalu tiba-tiba mendapatkan informasi dari Pak B agar teman-teman yang sedang meliput pada saat itu diajak oleh Presiden untuk makan siang bersama. Itu sebetulnya kalau tiba-tiba ada ajakan seperti itu tuh usulannya dari mana Pak? Karena itu kan tidak ada di agenda acara. Ya, betul. Jadi itu memang Bapak Presiden kan ingin sekali mendengarkan langsung baik dari masyarakat maupun ya ini dari wartawan tentang mungkin keluhannya di istana seperti apa. Nah itu memang inisiatif dari Bapak Presiden langsung. Jadi melalui ajudan memberitahu saya bahwa Mas nanti hari ini Bapak akan traktir makan. Mohon diberitahukan tapi yang hanya kerja saat itu. Jadi jarak waktu itu hanya sedikit supaya kan wartawan juga sana yang tidak meliput kan ingin juga makan bersama Presiden, tapi justru Presiden ingin mengapresiasi yang kerja hari itu. Jadi kalau nggak salah waktu itu jam 11 diberitahu makan setengah 1, jadi kan cukup singkat dan jarak Jadi- ke lokasi juga agak jauh. Jadi memang hanya betul-betul yang bisa hanya diikuti saat oleh itu. yang saat Iya, itu berada iya, di betul. lapangan ya Pak ya. Respon Dan biasanya iya, keinginan. betul. Dan waktu itu kan Mbak lihat sendiri kan gimana
Presiden sangat tidak ada protokoler waktu Iya, itu, berbicara lepas, jadi diskusi sama sekali bebas, enak sekali. Ya, dan itu sering kali dilakukan ya Pak ya? Iya, untungnya tidak banyak komplain tentang biro pers. Jadi aman ya Pak. Gitu, ya. Tapi sebenarnya masukan-masukan apa Pak yang akhirnya diterima pada saat kegiatan seperti itu dan kemudian ditindaklanjuti oleh Presiden menjadi sebuah perbaikan, entah itu di sisi biro pers ataupun di sisi jalannya pemerintahan yang lain? Nah justru yang kemarin itu waktu terakhir makan siang bersama itu keluhan itu kan paling banyak adalah tentang pengiriman data kalau di daerah itu yang memang kendala terutama untuk TV, untuk teman-teman TV itu untuk mengirimkan data, untuk mengirimkan gambar ke pusatnya agak cukup lama waktunya dan juga mungkin jaringan internet kan belum stabil atau sama di daerah ya, daerah iya. Dan itu jadinya akhirnya mendapat perhatian lebih ya Pak ya, agar bagaimana supaya gambar bisa terkirim cepat sehingga informasi juga bisa tersampaikan dengan lebih cepat gitu Pak. Ada satu informasi juga nih Mas Kusnanto. Makanan siomay itu ya. Iya, tentang somai itu. Bisa bercerita sedikit ya, bisik-bisik ya, tapi bisa bercerita. Enggak, siomay itu itu sebenarnya enggak, jadi siomay sih memang usaha istri saya, tapi waktu itu pernah pas saya ulang tahun saya bawa siomay untuk teman-teman wartawan dimakan itu saja. Dan ternyata ini bisnis yang juga cukup menjanjikan ya Pak ya, dan sekarang sudah lumayan besar gitu ya Pak ya. Betul. Iya. Yang mudah-mudahan dari biro pers sampai biro catering. Enggak sebesar itu. Yang cukup menarik mungkin pernah kemarin Bapak Presiden itu kan ke daerah. Ya. Kan mobil keras istilahnya kan mobil presiden itu mobil keras. Itu ada yang tipenya Jeep. Ya. Dan itu setir kiri. Nah, tapi kan waktu itu malam, waktu Bapak Presiden tiba di suatu tempat malam hari. Ya. Jadi Bapak Presiden itu masuk dari pintu kanan kan, karena setirnya setir kiri. Ya. Nah, itu disangka oleh beberapa media itu Bapak Presiden nyetir sendiri. Iya. Padahal sebenarnya itu ya karena setir ada di kiri, jadi yang nyetir di kiri gitu. Baik Pak B, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami. Selamat bertugas kembali gitu. Selamat menghadapi kami rekan-rekan wartawan yang mungkin juga kerap kali mungkin akan komplain ya Pak. Iya, mungkin akan ada komplain atau mungkin bukan komplain, tapi lebih kepada bagaimana kami bisa dengan lancar menjalankan tugas-tugas jurnalistik, dan itu juga nantinya informasi-informasi yang didapat bisa akurat, bisa tersampaikan dengan tepat sesuai dengan apa yang memang terjadi begitu, objektif gitu ya Pak ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak B sudah bergabung bersama kami di Sudut Istana, dan Mas Kusnanto, ini menjadi akhir dari perbincangan kita pada malam hari ini. Mungkin ada sedikit garis bawah ataupun closing statement yang bisa disampaikan oleh Mas Kusnanto terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Terutama terkait dengan stabilisasi harga, saya kira merupakan sesuatu yang amat penting, terutama menjelang hari Lebaran, karena itu bisa saja menjadi sebuah isu politik. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi saya kira temuan atau inovasi-inovasi pekerjaan yang dilakukan, terutama yang terkaitan dengan bagaimana online tadi, karena di situ menjelaskan banyak soal, baik dari sisi bagaimana negara atau pemerintah itu merespon kepada tuntutan publik. Tapi yang kedua saya kira adalah juga memberikan ruang partisipasi. Jangan lupa bahwa online tadi kan sebagian diantaranya data itu diinput atau dimasukkan dari masyarakat. Saya kira ini sesuatu hal yang terobosan yang penting untuk kita catat lah. Mudah-mudahan dengan cara itu, dengan adanya temuan, kreativitas dan imajinasi dalam konteks itu, kita akan katakanlah memiliki masa depan yang jauh lebih baik lah. Baik, terima kasih. Dan sebelum kita akhiri, kita akan kembali bergabung bersama dengan Cak Kardi untuk mendengarkan kira-kira kali ini ada cerita menarik apa lagi Cak Kardi di balik kunjungan Presiden Jokowi. Iya, Dina. Tapi sebelum ke cerita itu, Pak Tom Lembong ini menarik untuk saya. Saya mencermati dan bergelut di dinamika politik sejak tahun 90. Tapi baru pertama kali pada Natal tahun 2015, ada seorang menteri yang mengucapkan terima kasih di depan publik, ya kan, karena sang istri itu telah membantu beliau sehingga semuanya lancar. Dan saya hanya baru mendengar itu, seorang menteri, yaitu Tom Lembong. Baik. Jadi Menteri Perdagangan itu hangat. Saya lihat ibu-ibu ini, langsung sodok-sodokan begini tangannya. Kalau bapaknya, lihat tuh, kira-kira gitu. Tapi bukan itu yang ingin saya sampaikan. Tanggal 2 Juni
beberapa hari yang lalu saya ikut kunjungan kerja Presiden ke Aceh. Ini bukan sebuah cerita, tapi ini sebuah pertanyaan. Turun dari pesawat, tiba-tiba gerimis datang. Pas Pampres, ajudan, semua sibuk mengambil payung. Pertanyaan saya para pemirsa, siapa yang memayungi Ibu Negara Iriana Joko Widodo? Apakah Pas Pampres? Apakah ajudan? Apakah pengawal khusus? Jawabnya bukan. Sekali lagi bukan. Yang memayungi Ibu Iriana adalah Presiden Joko Widodo. Saya melihat itu beberapa kali, beberapa kejadian. Saya hanya berpikir, sering sekali saya sendiri, mungkin saudara-saudara yang merasa sudah menjadi pejabat, menjadi orang terkenal, sudah tidak mau melayani istri kita. Tapi Presiden secara tidak langsung memberi contoh. Meskipun sudah Presiden, tetap memperhatikan sang istri. Ini menarik. Saya tidak mau bercerita yang lucu, tapi ini adalah pelajaran bagi kita bahwa bagaimana kita tetap menjaga dan menghormati istri kita, meskipun kita barangkali sudah menjadi orang. Itu pesan catatan saya di balik belusukan dari Aceh tanggal 2 Juni. Para pemirsa, dari sudut istana, dari rumah para pemirsa, dan dari sudut tanah air, jangan pernah lelah mencintai Indonesia.